Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Ibu Bapak, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berada pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Di hari Minggu yang kudus ini, kembali kita akan melaksanakan ibadah secara live streaming. Saya mengajak kita sekalian untuk melakukan satu kidung pujian dalam persiapan berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats yang membimbing ibadah kita, Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuduhnya cemerlang, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergeman, bergeman, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih setia, sehingga sudah menuntun perjalanan hidup kami di bulan Juli dan kami ditibahkan di bulan Agustus di hari yang kedua, di minggu yang pertama. Kami datang tunduk
di hadapan kekudusan-Mu Tuhan. Karena kami mengakui bahwa kadang kami tidak taat dan setia pada kehendak dan panggilan-Mu bagi kami. Sering kami menggunakan hikmat manusiawi kami, daripada kami mohon hikmat yang daripada-Mu. Sehingga tanpa kami sadari kami terjebak pada kebodohan-kebodohan yang membuat kami berpikir, berkata dan bertindak keliru, tidak mendatangkan damai, tidak dapat mendatangkan sukacita. Dan kadang kami juga terjebak pada sifat-sifat atau tindakan yang tidak menyatakan keadilan dan kebenaran, karena terpengaruh oleh hal-hal yang menyenangkan kehidupan kami. Nah, kami mohon pada pagi ini belas kasih-Mu untuk kami semua, baik kami sebagai pemimpin negara yang ada di seluruh dunia, secara khusus yang ada di Indonesia, maupun kami sebagai rakyat, kami sebagai tokoh-tokoh agama, sebagai umat, sebagai pelayan-pelayan, juga sebagai jemaat. Kasihani kami Tuhan, ampunilah kami dari semua kekeliruan, kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami membiarkan kebodohan mempengaruhi kami, walaupun kami pandai, tapi kadang kami masuk di jalan-jalan kebodohan. Karena itu ampuni kami Tuhan, dan kami minta hikmat agar kami di bawah dalam perjalanan diterangi oleh kebenaran-Mu. Maka berkenan Engkau memulihkan, membaharui kami semua. Ini kami ya Tuhan yang mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan selalu ku rasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkas sudah ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku
sampai akhir hidupku. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Kolose 3 ayat 12 sampai 15 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Demikianlah hukum Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Indah Mulia. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bejana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik jemaat yang sedang beribadah di rumah Tuhan, maupun kami yang ada di rumah-Mu yang kudus. Karuniakanlah kami hikmat bijaksana daripada-Mu untuk memahami kebenaran firman, serta tenangkan badai hati kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah di dalam kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap hati pikiran kami, dan setiap kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan ditolak dalam nama Yesus, dan hanya kuasa Tuhan yang menguasai kami. Karuniakanlah hamba-Mu ini hikmat pengetahuan daripada-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Maka sucikan dengan kuasa darah-Mu hati, pikiran, mulut, lidah hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarnya. Amin. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab memberikan judul Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan.
Hati orang berhikmat menunjukkan ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan dia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada sesuatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seseorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki. Seperti budak-budak, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa menobrak tembok akan dipungut ular. Barang siapa mencegah batu akan dilukainya. Barang siapa membela kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus membesarkan tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memungut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menari, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kegebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seseorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seseorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan mengumpulkan ucapanmu, dan segala yang bersayap dalam menyampaikan apa yang kau ucapkan. Sekian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya, percaya
dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa sungguh benar kasih Allah terus mengalir dan menghadirkan kita di tengah dunia ini untuk berkarya, untuk memuliakan Tuhan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita diberi kemampuan untuk melangkah. Dan kini di dalam kita ada di bulan Agustus, kembali kita dituntun untuk bagaimana menyikapi segala fenomena kehidupan di era saat ini. Kita diajak untuk berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita menjumpai tabiat dan watak seseorang ketika menghadapi dan menangani suatu permasalahan. Ada yang tenang, ada yang emosi, ada yang acuh tak acuh. Seolah-olah tidak perlu dipikirkan, bikin sakit kepala. Tapi sesungguhnya kita diciptakan dan diperlengkapi oleh Allah dengan hikmat agar perjalanan kehidupan kita benar-benar mampu memberi makna dari kehidupan yang diberikan oleh Allah agar Dia dimuliakan. Tetapi juga agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang mendatangkan penderitaan yang akan merugikan kita. Nah, kita lihat bahwa pengkhotbah mampu untuk melihat dengan mengamati kehidupan di zamannya. Bagaimana sesungguhnya kehidupan orang yang tanpa mengandalkan hikmat Allah. Sehingga konsekuensi dari kehidupan yang tidak mengandalkan dan meminta hikmat Allah yang digambarkan oleh pengkhotbah, akibat-akibat kebodohan dalam kehidupan. Nah, dia memberi ingat, dan apa yang dia sampaikan melalui bagian ini, saudara-saudara, sesungguhnya juga kita alami di dalam kehidupan di zaman ini. Dan dapat dikatakan benar-benar firman Allah, ya dan amin. Dia telah memberikan petunjuk, arahan, wejangan agar kita sebagai ciptaan yang termulia mampu memaknai kehidupan, sehingga martabat dan moralitas kehidupan yang diberikan Allah mampu kita miliki di dalam kehidupan ketika kita mampu untuk hidup di dalam hikmat-Nya Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi kita pengkhotbah yang dikenal dalam pandangannya, kalau kita membaca, selalu kesia-siaan. Jadi dapat dikatakan bahwa dia bersifat apatis terhadap apa saja. Karena dia katakan sebagai kesia-siaan dalam pasal 1 ayat 2. Namun sebenarnya saudara-saudara, kitab ini bertujuan
menghancurkan semua harapan palsu dari manusia. Pengkhotbah ingin membawa umat Tuhan untuk melihat kenyataan dari semua kejahatan, ketidakadilan, dan kematian, serta menginsafkan umat Tuhan untuk hidup yang benar-benar mengandalkan Tuhan, sebab hidup yang terlepas dari Tuhan akan menjadi sia-sia dalam kehidupan ini. Jadi tidak menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat dari pasal ini, sesungguhnya bagaimana pengkhotbah memberi wejangan bagaimana orang berhikmat dan orang bodoh. Jadi orang berhikmat jalannya ke kanan, orang bodoh ke kiri. Itu dalam bacaan kita. Nah, orang yang benar-benar berhikmat, dia harus memiliki sikap kesabaran. Sehingga dalam dia berpikir, bertindak, selalu dikaji dengan keyakinan iman percayanya itu, sambil terus meminta petunjuk hikmat Allah untuk bagaimana dia bertindak atau berkata dan bertindak dalam menyikapi situasi yang paling sulit. Dia bilang maju kena, mundur kena. Nah, bagaimana menyikapi semua itu? Jadi kita membutuhkan ketenangan, kesabaran yang dikaruniakan oleh Allah di dalam kehidupan dan penghidupan kita. Jadi orang yang berhikmat dan dituntun oleh hikmat Tuhan, orang itu yang selalu menyadari, mau memahami bagaimana sesungguhnya memaknai hidup yang mendatangkan berkat, hidup yang benar-benar memuliakan Allah, hidup yang sesungguhnya mau tidak terlalu idealis dalam menyikapi, tetapi dia selalu diberi hikmat untuk mampu. Ada yang memang ideal, yang memang ya harus, tapi ada juga yang harus dipikirkan. Kita belajar dari Salomo, ketika dua orang perempuan bawa mempertahankan anak yang satu ketika melahirkan dia meninggal, satu hidup, dan yang anak meninggal dia ambil tuh anak yang hidup dari ibu, dan maka ini dibawa kepada raja, dan bagaimana raja mengatasi persoalan, tidak ada bukti menyatakan, tetapi hikmat Allah menuntun dia. Dan ternyata kebenaran dimunculkan oleh Allah dalam kehidupan, sehingga orang melihat luar biasa ini Salomo. Dia memiliki hikmat yang luar biasa yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Nah, itu kata firman Tuhan. Jadi orang yang berhikmat dalam tindakannya yang mengandalkan hikmat Allah adalah orang yang mampu memahami, mampu melakukan tindakan keadilan dan kebenaran. Yang tidak sekedar omong. Nah, dari bagian ini kita lihat bagaimana pengkhotbah menguraikan bahwa bagaimana orang yang tidak berhikmat, yang dia katakan dalam bacaan kita bahwa orang yang bodoh banyak kali tindakannya menuju kejahatan. Selalu dikatakan hilaf, padahal keliru. Dalam jabatan dan juga kita lihat dalam kedudukan yang mau digambarkan
Ngapa dikatakan jabatan atau kedudukan tinggi? Orang bodoh, orang kaya di kedudukan. Nah, coba kita kaji dengan fenomena sekarang ini. Joko Chandra, berapa pejabat tinggi, baik Polri, Kejaksaan, harus kehilangan jabatan hanya karena pengaruh yang mungkin dapat kita lihat dalam bacaan ini yang juga menarik. Yang dikatakan oleh pengkhotbah, anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi apa-apa di persiapan orang pemilihan, rupanya tuh uang akan memungkinkan segala-galanya. Jadi orang melihat kebaikan orang itu ketika dia menabur, menghambur-hamburkan uang tanpa pakai hikmat untuk merebut satu kekuasaan. Nah, ini itu juga diingatkan karena bisa masuk pada apa yang digambarkan oleh pengkhotbah di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Di situ yang bagaimana kerja tanpa hikmat, yaitu dia gali lubang, dia sendiri tuh masang, dia memecahkan batu dan batu itu melukainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang beresiko yang bisa melukai dan merugikan. Maka membutuhkan hikmat. Ya, katakan orang dulu memang karena tidak memiliki teknologi tinggi, gitu. Maka apa yang dikatakan? Kalau picah batu ya resiko bisa mata buta, tak kena picahan dan lain-lain. Tapi dengan adanya hikmat, kepintaran yang Tuhan beri, maka orang bikin picah batu nggak usah pakai lagi martelo besar. Ya, langsung ada alat pemecah yang diciptakan oleh manusia yang diberi Tuhan hikmat, kepintaran dalam hadapinya. Jadi memang benar-benar pengkhotbah menguraikan bagaimana realita kehidupan sehari-hari, jadi konsekuensi daripada tindakan-tindakan yang tidak memanfaatkan hikmat Allah. Sehingga kita bisa jatuh dalam kebodohan. Sehingga sampai dengan seorang yang punya kemampuan mengucapkan mantra sehingga ular akan mengikuti dengan tarian, dengan seruling. Tapi kalau itu mantra belum diucapkan, maka korban si penari ular. Nah, ini saudara-saudara. Jadi benar-benar dia mau menggambarkan juga sesuai konteks masyarakat waktu itu. Tapi kalau kita juga membawa itu dalam konteks kehidupan kita, ternyata hal itu juga terjadi di dalam kehidupan dan penghidupan kita. Jadi bagaimana orang yang berhikmat yang menarik, tetapi perkataannya menarik, dan sementara orang bodoh itu menelan diri sendiri atau mencelakakan dirinya sendiri dengan banyak omong, oh begini, padahal itu kebenaran tidak ada. Orang yang lebih selalu mengkritisi ini, ternyata diingatkan bahwa tindakan-tindakan itu bukan tindakan orang berhikmat yang sesungguhnya, tetapi satu kebodohan. Nah, oleh karena itu lewat bagian Alkitab ini, saudara-saudara, mari kita mau memahami itu dalam konteks kehidupan kita. Maka kita dituntun untuk memahami kehidupan yang punya makna, yang menghidupkan di dalam kehidupan ini. Itu bagaimana kita menyikapi persoalan, kita butuh hikmat Allah agar kita dapat berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Dan dengan bertindak dengan hikmat, membentuk kehidupan yang terbangun untuk memahami kehendak Allah di dalam Yesus, di dalam perjalanan kehidupan, sehingga kita mampu menghadirkan buah-buah dari kehidupan yang memuliakan Allah,
Nah, hikmat yang diberikan Allah kepada pemerintah, kepada ahli-ahli virus, bagaimana menyikapi ganasnya virus ini. Jadi apa yang disampaikan bukan cuma kata-kata yang membawa kecelakaan, tetapi justru hikmat yang diberikan, mari kita patuhi sebagai tindakan bahwa kita adalah orang-orang yang punya hikmat, yang menghargai dan memahami apa yang diarahkan oleh pemerintah menyikapi pakai masker sekarang. Nah, saya membaca di mana itu di Amerika yang menantang orang pakai masker, akhirnya dia mati dengan COVID. Jadi bayangkan, dia mati dengan COVID. Karena apa? Dia pandang entengnya, tidak perlu memang kok virus ada. Tetapi orang masih diberi waktu untuk hidup. Tapi kalau orangnya harga itu hidup yang Tuhan beri, orang pikir boleh, deking jo. Nah, resiko sendiri. Nah, itu apakah itu orang berhikmat atau tidak? Oleh karena itu mari saudara-saudara, kita hargai upaya-upaya pemerintah untuk mensejahterakan kita, dan kita mendoakan mereka. Jangan orang cerita-cerita tatu nak war-war, cerita-cerita orang pebesai. Nah, biar cuma tong dua itu tahu. Dan tahu sampai di sana sama dengan orang tua bilang, dinding bertelinga, tuh cecak boleh bilang. Jadi itu yang, maka ternyata hal itu ada di dalam kebenaran firman. Kita orang yang berhikmat tidak menjadi orang yang membahas segi-segi negatif dari seseorang, tetapi kita dipanggil untuk mendoakan agar kebodohan-kebodohan mereka akan diubah oleh kuasa Allah sehingga mendatangkan kebaikan, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan di dalam kehidupan dan penghidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sambut dengan menyanyi Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi sulu langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita sambil memberi, kita menyanyi Dunia Tercipta dan selanjutnya. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu, bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah, karena besar kasih-Mu yang terus kami alami dalam perjalanan kehidupan kami.
Bersyukurlah kami ya Tuhan Allah di pagi hari ini. Atas perkenan-Mu ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, tetapi juga kami yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dalam persekutuan kami ya Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Bermohonlah kami saat ini Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan yang telah kami berikan dalam persekutuan. Engkau memberkati mereka yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan Allah boleh berguna dalam kepelayanan yang ada. Berkati setiap mata pencarian kami, usaha kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang sudah kami persembahkan lewat persembahan ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan Allah untuk supaya kami boleh tahu mempersembahkan apa yang terbaik dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, haleluya, amin. Kita akan ikuti pembacaan pokok-pokok doa pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Yang berhari ulang tahun dari tanggal 7 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020. Bapak Yahya M. Salombe, Saudara Yurandi Kumbea, Bapak Welpo Taugan, Ibu Yuliana Tumuyu, Bapak Fisher Hayes Ayer, Ibu Endang Yohanis, Ibu Juliana Kambei, Adik Ripka Payendong, dan Ibu Kartini Bakir. Yang bersyukur, syukur hari ulang tahun Adik Julio Hatu Putih. Syukur sungguh dari sakit Ibu Syamasieni Pontok Wayong, Sarjana Hukum. Syukur HUT ke-30 Ibu Juliana Kambei. Syukur HUT ke-4 Adik Karl L. Sengkei. Syukur Saudara Veronica Langaring. Syukur hari ulang tahun ke-31 Saudari Jurandi Kumbea. Syukur HUT ke-48 Ibu Endang Susana Yohanis. Syukur HUT ke-24 Saudara Sitia Soplantila. Yang memberikan perpuluhan, keluarga Marino Lengkei, Penuatua Deice Debika Mautang, Esos ME, keluarga Kudubun Legi, keluarga Murusaling Sumilat, keluarga Pongo Rosok, keluarga Panggemona Sofyan, keluarga Malonda Bulambai, keluarga Malonda Pondaa, keluarga Thanos Rimper, dan Boyke Masinambo, keluarga Masinambo Runtuh Langkai. Yang memberikan KPK dan KPPG, keluarga Ogelang Rumbai, keluarga Langaring Martin, keluarga Rincap Paat, keluarga Marino Lengkei, keluarga Pongo Rosok. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena kami boleh ada karena hikmat, kasih dan anugerah-Mu yang memungkinkan kami lagi boleh ada dan menikmati hidup di bulan yang baru, di bulan Agustus. Firman-Mu Engkau sudah beri agar hidup kami benar-benar hidup yang penuh hikmat, agar kami tidak terjebak kepada kebodohan dan kekhilafan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hikmat-Mu Engkau terus anugerahkan sehingga memampukan kami untuk memaknai hidup yang memuliakan Engkau tanpa merendahkan keberadaan hidup sesama kami di dalam menjalani kehidupan. Karuniakan kami kesabaran, ketabahan di dalam kami menyikapi berbagai hal yang mengancam
dan mau menyudutkan kami, tapi dengan kesabaran dan keyakinan iman bahwa sungguhnya Engkau ada di dalam kehidupan kami, maka kami diberi kemampuan untuk melewati semuanya itu dalam kesabaran, dalam ketenangan, dalam kedamaian yang daripadamu, sehingga namamu dipermuliakan dan ditinggikan, dan karuniakanlah terus kami hikmat yang daripadamu ya Tuhan, agar kami dapat menabur kebaikan dan menuai berkat yang daripadamu, sehingga Engkau selalu dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sedang sementara bekerja untuk bagaimana menyikapi virus COVID-19 ini melalui orang kepandaian yang Engkau karuniakan kepada orang-orang yang ada di bidang farmasi untuk menemukan vaksin yang tepat, sehingga kami pun boleh lagi beraktivitas dan tidak terancam oleh virus ini. Nah, oleh karena itu masa waktu ini kami diberi kiranya kesabaran untuk menyikapi akan penyebaran COVID ini, dan kami mampu menjalannya ketika kami dalam kebersamaan dengan pemerintah kami untuk mengikuti protap yang mereka sudah atur untuk kami jalani di new normal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan, dan beri kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi semuanya itu, karena pemerintah adalah hamba-Mu yang Engkau hadirkan untuk mengatur dan mensejahterakan. Karena itu berkatilah pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden sampai pada lurah, kepala desa, dan sampai kepada pala dan juga kepada kepala dusun, sehingga dalam kebersamaan bagaimana membangun bangsa ini, maka Indonesia tetap jaya, makmur, karena Tuhan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang penuh kerendahan dan hikmat. Maka diberkatilah upaya-upaya pemerintah kami, secara khusus yang ada di Kota Manado ini, Bapak Gubernur Odondo Kambei bersama Bapak Stephen Kano sebagai gubernur. Tuhan, Engkaulah yang akan memberi hikmat kemampuan dalam mereka menyikapi dampak COVID ini, dalam kerjasama bersama para wali kota, para bupati dan wakil-wakil mereka. Karena kerjasama yang baik sehingga Sulawesi Utara ini mampu menghadapi dampak ini. Sekalipun memang penyebaran cukup banyak, tapi Tuhan mampukan kami untuk dapat menghadapi ini dalam kebersamaan. Kami taruh pemerintah dalam tangan kekuasaan-Mu, di dalam nama Yesus yang mengaruniakan hikmat bijaksana bagi mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Memberkati juga jemaat yang Engkau gerakkan memberi hikmat, tahu memberi persembahan, sehingga mereka mempersembahkan rasa syukur karena ketambahan usia, karena juga tanggung jawab pribadi, keluarga, dan apa yang mereka terima daripadamu, tanggung jawab iman mereka nyatakan. Maka diberkatilah mereka semua, diberi sehat kuat, diberikan umur panjang, diberikan sukacita di dalam Tuhan, supaya hidup mereka semakin bermakna dan semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah seluruh jemaat Gemi Bukit Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 13. Tuhan beri berkat, sehat kuat, Tuhan buka tingkap langit, dan taruh terus kami roh takut akan Tuhan, roh yang dapat membedakan mana yang baik dan jahat, sehingga kami mau hidup di dalam ketaatan kepadamu. Maka memberkati juga pelayan khusus, baik Penatua Kolom, Penatua Bipra, sama pendeta, dan semua komisi-komisi kerja yang ada, bersama juga dengan tim doa KPK, dan juga
UPK dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan memberkati sehingga pelayanan kami adalah pelayanan mendatangkan damai sejahtera, dan terpujilah nama Tuhan. Memberkati juga semua relawan COVID-19 di dalam nama Yesus, memberkati dokter, perawat di dalam nama Yesus, yang sakit korban COVID disembuhkan, yang duka karena COVID dihibur, dan semua juga yang mati karena penyakit penyertaan dan penyakit yang ada dihibur, dikuatkan, yang masih dalam perawatan dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berduka Tuhan hibur, jika ada kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, angkat itu Tuhan dalam nama Yesus. Ganti dengan damai dan pengharapan yang sungguh daripadamu, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Maka terpuji Engkau Tuhan. Berkati juga teman-teman pelayan khusus yang sudah memberi waktu dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus, baik sebagai koordinator ibadah, sebagai yang mendoakan kadim, mendoakan persembahan, dan yang semua yang sudah bertugas kantoria, multimedia, kostor dan pegawai, diberkati, disehatkan, dikuatkan, biar mereka mendapat hikmat yang dari Tuhan untuk membawa mereka menapaki kehidupan di bulan ini, sehingga ketika ada persoalan masalah kami dimampukan untuk menghadapi, kami meraih berkat dengan hikmat yang daripadamu ketika kami mampu melewati masa-masa sulit ini. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, dan berkati semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Sehat kuat Tuhan selalu beri bagi kami. Berkati badan kerja majelis jemaat yang ada di Bukit Saitun. Berkati juga badan pekerja sinode, badan pekerja wilayah. Dan biarlah kami dalam menyikapi semua ini, kami selalu diberi hikmat, kemampuan, kesabaran untuk menjalani, karena kami imani ada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Tuhan kami yang hidup, yang ada bersama dan memberkati terus hidup kami. Karena sesuai janji-Mu untuk menyertai kami dan memberkati kami dan melindungi kami. Maka kami percaya semua itu Tuhan, oleh karena kami taruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sambil mohon tuntun bimbing kami menjalani kehidupan di minggu ini, di bulan yang baru ini, dalam tuntunan hikmat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk berdiri, mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh
pegang tanganku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah. Tuhan memberkati semua. Ibu Bapak, jemaat baik yang ada di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Masih Injil di Minahasa, Bukit Saitun, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandigirot yang telah menjadi kadim memimpin ibadah kita di awal bulan Agustus ini. Semoga Tuhan Yesus menyertai Ibu Pendeta dalam pelayanan, termasuk menyertai keluarga, anak-anak, suami, dan cucu-cucu. Tuhan Yesus juga menyertai kita semua, baik yang beribadah di ruang gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing secara live streaming. Kami tambahkan informasi bahwa sesuai edaran dari pemerintah, terhitung tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, wajib mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh, menandakan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia yang akan memperingati kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang ke-75. Demikian tambahan informasi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus juga menyertai secara khusus tim IT yang bertugas pada pagi hari ini. Makasih. Shalom. Damai di hati.